Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi mengenai audit hukum dan alternatif penyelesaian sengketa. Perkenalkan, nama saya Naufal Raffi Sadat Putra Ramadan. Saya lahir di kota Surabaya pada tahun 2003. Saat ini saya menjadi mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Hukum dengan nomor induk mahasiswa 13122000135. Audit hukum atau legal audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh auditor hukum untuk mengevaluasi dokumen-dokumen bisnis dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil oleh perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini juga dikenal sebagai legal due diligence atau LDD. Tujuan utama dari audit hukum adalah untuk menimbang kesesuaian langkah bisnis dari sisi hukum sehingga dapat mengurangi risiko hukum di kemudian hari. Audit hukum sering dilakukan sebelum transaksi besar seperti merger dan akuisisi, jual beli saham, atau pembiayaan. Relevansi audit hukum mengurangi risiko hukum. Dengan melakukan audit hukum, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah hukum sebelum mereka berkembang menjadi masalah besar. Meningkatkan kepercayaan investor. Investor lebih mungkin untuk berinvestasi dalam perusahaan yang telah menjalankan audit hukum karena mereka lebih yakin bahwa perusahaan tersebut mematuhi hukum. Memastikan kepatuhan, di mana audit hukum membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku yang dapat mencegah denda dan sanksi. Yang berikutnya adalah alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan memiliki beberapa metode, yakni mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa sering digunakan karena lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Relevansi alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah efisiensi waktu dan biaya. Prosesnya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses pengadilan. Meningkatkan hubungan dapat menimbulkan para pihak yang bersengketa untuk bisa menjadi lebih baik. Dan kepatuhan dan keputusan yang dapat diterima seringkali lebih diterima oleh pihak yang bersengketa melalui proses APS atau ADR ini karena mereka telah berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya. Audit hukum adalah proses sistematis yang dilakukan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Proses ini mencakup pemeriksaan dokumen hukum, kontrak, kepemilikan aset, kewajiban, dan aspek hukum lainnya dari operasional perusahaan. Audit hukum bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi perusahaan. Tujuannya audit hukum yang pertama yakni identifikasi risiko hukum. Seperti mengidentifikasi dalam suatu perusahaan layaknya pelanggaran peraturan atau kelemahan dalam kontrak bisnis. Yang kedua adalah kepatuhan hukum. Memastikan perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga menghindari denda dan sanksi dari otoritas regulasi. Yang ketiga adalah meningkatkan transparansi, memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai status hukum perusahaan kepada pemangku kepentingan, termasuk investor dan kreditor. Lalu yang terakhir, tujuan audit hukum perencanaan strategis membantu manajemen perusahaan dalam merencanakan dan mengambil keputusan strategis berdasarkan informasi hukum yang akurat dan terpadu. Pentingnya audit hukum. Yang pertama, identifikasi dini potensi masalah. Dengan mengetahui potensi masalah sejak awal, perusahaan dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Lalu yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi.
Kepatuhan ini menjaga kemungkinan tentang sanksi atau tindakan hukum yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan, memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi peraturan dan undang-undang yang ada. Lalu yang ketiga adalah perlindungan terhadap litigasi. Dengan melakukan audit hukum secara rutin, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana mereka rentan terhadap gugatan hukum dan mengambil langkah untuk memperbaiki atau memitigasi risiko tersebut. Lalu yang keempat adalah transparansi dan kepercayaan investor. Audit hukum memberikan gambaran yang jelas mengenai status hukum perusahaan, sehingga meningkatkan rasa kepercayaan investor, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini jadi kepentingan dan dukungan untuk yang berkelanjutan. Lalu yang kelima adalah perlindungan aset dan hak kekayaan intelektual. Memastikan bahwa hal-hal tersebut dilindungi dengan baik, mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Perlindungan ini menjaga nilai dan daya saing perusahaan di pasar. Lalu yang keenam adalah perencanaan strategis yang lebih baik. Ini juga membantu dalam mengantisipasi perubahan regulasi dan menyesuaikan strategi bisnis sesuai kebutuhan. Dengan demikian, audit hukum bukan hanya langkah pencegahan, tetapi juga alat penting untuk memastikan operasi perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko hukum dan meningkatkan stabilitas serta kepercayaan di mata pemangku kepentingan. Alur dari audit hukum sendiri, yang pertama adalah persiapan dan perencanaan. Menyusun tim auditor, menentukan ruang lingkup audit hukum, mengumpulkan informasi merupakan hal dari yang pertama ini. Lalu adalah pengumpulan dokumen, meminta dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, membuat daftar periksa atau checklist akan dokumen tersebut. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan dan analisis dokumen. Memeriksa setiap dokumen secara detail untuk mengidentifikasi kepatuhan terhadap peraturan dan potensi masalah hukum, menganalisis klausul-klausul dalam kontrak dan perjanjian. Lalu yang keempat adalah wawancara dengan staf kunci. Dan yang kelima adalah identifikasi risiko dan kesesuaian. Mengidentifikasi risiko hukum yang ditemukan selama pemeriksaan dokumen dan wawancara, menilai kesesuaian perusahaan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Lalu yang keenam adalah penyusunan laporan audit. Menyusun laporan audit yang mencakup temuan-temuan utama, analisis risiko, dan rekomendasi tindakan perbaikan, menyatakan penilaian risiko hukum dan dampaknya terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir adalah presentasi diskusi hasil dan tidak lanjut. Semua ada hasil dan dokumen temuan selama proses audit hukum ke-6 sebelumnya akan langsung dilakukan presentasi dan diskusi dan implementasi apa dari temuan yang ditemukan. Manfaat audit hukum bagi perusahaan yakni yang pertama, tentu saja kepatuhan hukum, identifikasi risiko hukum, kepercayaan dan reputasi, perencanaan strategis, dan pengelolaan aset dan hak kekayaan intelektual. Dampak negatif jika audit hukum tidak dilakukan yakni pelanggaran hukum dan sanksi, kerugian finansial, kerugian reputasi, ketidakpastian operasional, dan kesulitan dalam penarikan investasi. Dengan melakukan audit hukum secara berkala, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengurangi risiko hukum, kepercayaan yang kuat dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sendiri memiliki 4 metode. Yang pertama adalah mediasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam PowerPoint, dan arbitrase, sebagaimana yang telah dijelaskan. Lalu yang ketiga adalah konsiliasi, sebagaimana yang telah dijelaskan. Lalu yang keempat adalah negosiasi. Negosiasi ini sendiri adalah menjadi langkah pertama sebelum ketiga metode di atasnya. Keuntungan melakukan alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan litigasi yang melakukan penyelesaian secara pengadilan. Yang pertama adalah efisiensi waktu dan biaya, lebih cepat dan lebih murah.
fleksibilitas dalam hal prosedur dan jadwal, bisa menyesuaikan dengan para pihaknya. Kerahasiaan bersifat rahasia karena permasalahan sengketa tersebut tidak akan menjadi catatan publik dan bisa dapat menjaga privasi dan reputasi pihak-pihak yang bersengketa. Lalu, hubungan yang lebih baik, lebih kooperatif, dan kurang konfrontatif menjadikan suasana penyelesaian sengketa lebih tenang dan bisa menimbulkan hubungan yang baik untuk para pihaknya. Lalu yang terakhir, keuntungan dengan melakukan APS adalah keputusan yang final dan mengikat karena memberikan kepastian hukum karena para pihak yang langsung terlibat dalam menentukan upaya. Perbandingan penyelesaian kasus pidana anak jalur ADR versus litigasi. Sebagaimana saya saat ini magang di tempat Surabaya Children Crisis Center yang lebih berfokus pada menangani pidana anak, maka saya sangkutkan pautkan dengan pembahasan video edukasi mengenai audit hukum dan APS ini. Kelebihannya yang pertama menggunakan jalur APS, efisiensi waktu dan biaya, kerahasiaan, kooperatif, kontrol pihak-pihak, dan restoratif justice. Contoh kasus di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pihak pemerintah mulai merintis program penyelesaian kasus dengan pelaku anak melalui mediasi penal atau ADR. Program ini telah menunjukkan hasil positif dan mengurangi beban hukum dan memberikan dukungan resolusi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dibandingkan dengan jalur litigasi yang tentu memiliki kelebihan tersendiri namun memiliki kekurangan pada hal waktu dan biaya, konfrontatif, ketidakpastian. Contoh kasus dalam kasus tindak pidana anak, jalur litigasi seringkali digunakan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas. Namun proses ini bisa memakan waktu, biaya yang tinggi, serta dapat memperburuk hubungan antara anak dan keluarga. Hubungan antara audit hukum dan APS. Yang pertama adalah identifikasi risiko melalui audit hukum. Identifikasi dan evaluasi risiko. Ini digunakan untuk menyusun rencana manajemen risiko yang komprehensif. Lalu yang kedua adalah prioritas risiko. Membantu perusahaan memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efektif untuk mengelola risiko tersebut. Mitigasi risiko. Berdasarkan temuan audit, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko, seperti merevisi kontrak, memperbaiki kebijakan, atau meningkatkan kepatuhan hukum. Strategi penyelesaian sengketa. Pemilihan metode penyelesaian sengketa, informasi yang diperoleh dari audit hukum membantu perusahaan memilih metode ADR yang paling sesuai untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Lalu kedua adalah persiapan dan pelaksanakan ADR. Audit hukum menyediakan data dan dokumen yang diperlukan untuk mendukung proses ADR, seperti mediasi atau arbitrase. Hal ini memastikan bahwa perusahaan siap menghadapi proses penyelesaian sengketa dengan informasi yang lengkap. Lalu monitoring dan evaluasi. Audit hukum juga mencakup pemantauan dan evaluasi efektivitas strategi penyelesaian sengketa yang telah diterapkan, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan jika diperlukan. Kesimpulannya adalah audit hukum dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan dua komponen penting dalam manajemen hukum dan risiko bagi perusahaan. Peran penting audit hukum. Yang pertama, identifikasi risiko, kepatuhan hukum, meningkatkan kepercayaan, dan perencanaan yang strategis. Lalu untuk peran penting alternatif penyelesaian sengketa sendiri, yang pertama yakni adalah efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas dan kerahasiaan, hubungan yang lebih baik, dan keputusan yang lebih dapat diterima. Kesimpulannya adalah menjalankan audit hukum secara berkala
Mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa sebagai strategi utama dalam penyelesaian sengketa dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Dengan memahami dan menerapkan pengetahuan ini, perusahaan dapat yang pertama mengelola risiko yang dengan lebih efektif. Yang kedua adalah menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan hemat. Lalu yang ketiga adalah membangun kepatuhan dan reputasi yang kuat. Dengan menerapkan audit hukum dan ADR, perusahaan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman, stabil, dan berkelanjutan. Mari kita manfaatkan pengetahuan ini untuk menciptakan dan mencapai kesuksesan dan keberlanjutan jangka panjang. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.